beliau tidak hadir menjadi berbadan hukum tetap di bawah SK Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang bertanggung jawab adalah ada pengusulan ketua. Apalagi kebijakan politik negara terkait dengan pemekaran 3 daerah otonomi baru di Papua yang baru disahkan pada 30 Juni 2022 oleh DPR RI dalam sidang paripurna. Karena itu masyarakat Papua harus dipersiapkan supaya hak politik mereka bisa terpenuhi dalam berbagai lembaga legislatif maupun kepala daerah. Mereka diangkat melalui Pilpres, itulah yang mendapat masukan perlu adanya regulasi yang mengatur orang asli Papua terproteksi, pengangkatan mereka di dalam legislatif dalam pemilihan presiden, gubernur, wali kota, dan bupati. Wanggai menambahkan perlu dipersiapkan juga hak-hak proteksi sebagai orang asli Papua bisa terakomodir dan terwakili dalam legislatif. Juga diusulkan ada regulasi yang lebih berproteksi dan berpihak pada orang asli Papua dari sisi komposisi untuk anggota DPR khusus dari partai politik nasional dan tidak terjadi seperti pemilihan umum di tahun 2019 lalu, yang mana keterwakilan orang asli Papua hanya 5-10% saja. Ada dalam legislatif juga yang nantinya menimbulkan kecemburuan sosial politik orang Papua dan berimbas pada ongkos lain. Karena itu Majelis Rakyat Papua akan mempersiapkan kerangkanya. Tugas MRP untuk bisa mengakomodir di dalam pemilihan legislatif maupun kepala daerah di Pilpres tahun 2024, apalagi hal itu sudah menjamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana pemilihan serentak itu akan lebih ketat di dalam penggunaan EKTP, sehingga itulah yang mendorong MRP untuk menginventarisir terkait data warga agar hak politik mereka bisa terpenuhi. Tema reses MRP sangat penting di mana Majelis Rakyat Papua melakukan proteksi, afirmasi, dan keberpihakan bagi orang asli Papua terkait hak politik mereka di pemilu legislatif dan pilkada 2024 secara serentak nantinya. Tema yang diusung pada reses triwulan kedua tentang pemenuhan hak-hak politik orang asli Papua dalam rangka pemilu legislatif, Pilpres dan Pilkada 2024 secara serentak. Dr. Haji Tony Wanggai, anggota MRP, Ketua PWNU Papua, yang juga sebagai Dewan Kehormatan Kerukunan Keluarga Besar Ambaisrui di Tanah Papua mengatakan, Majelis Rakyat Papua pada triwulan kedua mengadakan reses Majelis Rakyat Papua tahun 2022. Selama 7 hari MRP kembali ke konstituen asal mereka diangkat melalui jalur agama, adat, dan perempuan. Reses Majelis Rakyat Papua triwulan kedua tahun 2022 mengangkat tema pemenuhan hak-hak politik orang asli Papua dalam rangka pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada tahun 2024 secara serentak dengan mengundang konstituen dari agama dan masyarakat adat Kerukunan Keluarga Besar Ambaisrui dari Kepulauan Ambai Provinsi Papua di Resto Balihai Ruko Kota Jayapura, Kamis 30 Juni 2022. Tema yang kami usung pada reses triwulan 2 ini adalah pemenuhan hak-hak politik orang asli Papua dalam pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada tahun 2024 secara serentak. Tema ini sangat penting, bagaimana kita melakukan proteksi, melakukan afirmasi keberpihakan terhadap orang asli Papua terkait hak-hak politik mereka, agar mereka juga bisa terakomodir nanti di dalam baik pemilihan legislatif maupun juga kepala daerah dan Pilpres. Mereka punya hak, apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana pemilihan serentak ini akan lebih ketat di dalam penggunaan IKTP, sehingga kami juga inventarisir terkait data-data warga kami, masyarakat kami, baik yang agama maupun ini, agar hak mereka, politik mereka terpenuhi, terakomodir di dalam pemilu nanti. Nah, itu yang kami perlu persiapkan, juga hak-hak proteksi mereka sebagai orang asli Papua untuk bisa terakomodir, terwakili di dalam legislatif. Oleh karena itu, dalam pertemuan itu mereka mengusulkan untuk ada regulasi yang lebih berproteksi, berpihak lagi ke masyarakat asli Papua dari sisi komposisi anggota dewan, khususnya partai politik nasional. Perlu ada regulasi sehingga tidak terjadi seperti pemilihan 2019 kemarin, di mana keterwakilan orang asli Papua hanya berapa persen, bisa sampai hanya 5
hanya ada di dalam legislatif. Nah ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial politik pada masyarakat dan berimbas kepada persoalan-persoalan yang lain. Nah, oleh karena itu perlu kami mempersiapkan itu, apalagi di dalam kebijakan politik negara terkait dengan pemekaran tiga provinsi baru di Papua yang hari ini juga pada tanggal 30 Juni telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna. Nah, oleh karena itu kita seluruh masyarakat asli Papua harus mempersiapkan diri kita, hak-hak politik kita agar kita terpenuhi di dalam berbagai lembaga yang ada seperti di legislatif maupun juga di kepala daerah maupun juga hak-hak mereka dalam pilpres pemilihan presiden. Nah ini yang kami mendapat berbagai masukan, perlu adanya regulasi yang mengatur bagaimana orang asli Papua dapat terproteksi di dalam hak-hak mereka di legislatif maupun juga di dalam pemilihan presiden maupun juga gubernur dan wali kota dan bupati.